Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mata kuliah Dinamika Kekuatan Global ingin mengajak kalian semua untuk menyelami salah satu topik yang sangat penting dalam studi hubungan internasional. Apa itu? Yaitu regionalisme. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nila Maharani. Saya Nur Fadila. Saya Marliani. Saya Tiara. Saya Ade Fauzan Alamsyah. Saya Fadila Nurisnan. Saya Adelia Nur Ashifa. Saya Haikal Muhammad Haikal Muhammad. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadlianugrah, aka AI. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana regionalisme, apa itu definisinya, bagaimana bentuk-bentuknya dalam peran dunia internasional. Di sini kami juga akan membahas terkait studi kasus, peran dan perbandingan antara ASEAN dan Uni Eropa dalam menjaga keamanan regionalnya. Regionalisme merupakan bentuk kerjasama antar negara dalam suatu kawasan yang bertujuan memperkuat solidaritas di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Regionalism is very important, and we need to talk more about it. Dalam konteks global yang penuh tantangan seperti persaingan geopolitik dan ancaman transnasional, regionalisme menjadi sarana penting untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Salah satu aspek krusial dalam regionalisme adalah keamanan regional, karena stabilitas kawasan menjadi landasan bagi pembangunan dan integrasi melalui kerjasama keamanan seperti yang dilakukan ASEAN dan Uni Eropa. Nah, setelah pembahasan mengenai regionalisme, salah satu contoh paling sukses dari regionalisme adalah Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang kini beranggotakan 27 negara di Eropa. Diresmikan melalui Treaty of Maastricht pada tahun 1993. Uni Eropa bertujuan memperkuat integrasi ekonomi dan politik demi menjaga stabilitas kawasan pasca Perang Dunia Kedua. Uni Eropa memiliki lembaga-lembaga seperti Parlemen Eropa dan Komisi Eropa yang mengatur berbagai kebijakan lintas sektor, mulai dari perdagangan hingga lingkungan. Keberhasilan utamanya adalah pasar tunggal dan penggunaan euro yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan manusia. Meski menghadapi tantangan seperti krisis utang dan Brexit, Uni Eropa tetap menjadi aktor penting dalam diplomasi global, perubahan iklim, dan tata kelola internasional. Ia menjadi contoh nyata bahwa kerjasama lintas negara dapat menciptakan kekuatan kolektif yang stabil dan berpengaruh di dunia. Konflik Rusia-Ukraina yang mencapai puncaknya pada invasi 24 Februari tahun 2022 merupakan kulminisasi dari ketegangan selama puluhan tahun. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina yang merdeka mulai menjauh dari pengaruh Moskow dan bercita-cita bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Hal ini dianggap Rusia sebagai ancaman terhadap kepentingan strategisnya. Ketegangan memuncak pada 2014 ketika Rusia menganeksasi semenanjung Crimea dan mendukung pemberontakan pro-Rusia di Donbas. Aksi ini memicu perang selama 8 tahun antara pasukan Ukraina dan separatis yang didukung oleh Rusia. Pada 2022, klaim Presiden Putin tentang denazifikasi Ukraina menjadi dalih untuk invasi skala penuh dengan tujuan menggulingkan pemerintah Zelensky. Invasi ini berdampak global. Lebih dari 8 juta warga Ukraina mengungsi, menciptakan krisis kemanusiaan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Harga energi dan pangan dunia melonjak akibat disrupsi pasokan. NATO merespon dengan memperkuat pertahanan di Eropa Timur dan memberikan bantuan militer besar-besaran ke Ukraina.
Setelah lebih dari 2 tahun, perang ini telah berubah menjadi pertempuran attrition dengan korban jiwa yang terus menambah. Konflik ini tidak hanya menentukan nasib Ukraina, tetapi menguji ketahanan tatanan internasional dan dalam menghadapi agresi militer abad ke-21. Menanggapi invasi Rusia ke Ukraina, Uni Eropa mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas kawasan. Meskipun Ukraina bukan anggota Uni Eropa memandang agresi Rusia sebagai ancaman langsung terhadap keamanan regional Eropa. Oleh karena itu, Uni Eropa memberikan dukungan militer dan politik sebagai bentuk solidaritas kawasan. Nah, salah satu program utama yang digunakan adalah European Peace Facility, yaitu sebuah mekanisme yang memungkinkan Uni Eropa menyediakan bantuan militer ke negara mitra. Hingga tahun 2024, lebih dari 11 miliar euro telah dialokasikan untuk Ukraina, termasuk pengiriman amunisi, peralatan militer, serta pelatihan pasukan melalui European Union Military Assistance Mission Ukraine yang telah melatih 77.000 tentara Ukraina. Langkah ini mencerminkan komitmen Uni Eropa dalam menghadapi ancaman eksternal dan mempertahankan keamanan kawasan secara kolektif. Latar belakang didirikannya ASEAN karena para pendiri ASEAN menginginkan Asia Tenggara menjadi wilayah yang aman, damai, stabil, sejahtera. Hal ini dikarenakan pada era 1960-an, kawasan Asia Tenggara rentan terhadap konflik. ASEAN merupakan organisasi yang mewadahi kerjasama antara 10 negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Adapun tujuan ASEAN, yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kedua menjadikan Asia Tenggara yang sejahtera dan damai, yang ketiga meningkatkan kerjasama yang aktif di semua bidang, dan yang terakhir negara anggota ASEAN yaitu Singapura, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Laos. Pada tanggal 1 Februari 2021, militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan partainya Liga Nasional untuk Demokrasi atau yang disebut NLD. Kudeta ini terjadi hanya beberapa jam sebelum parlemen baru akan bersidang, dan militer mengklaim adanya kecurangan dan pemilihan umum November 2020. Meskipun klaim ini telah dibantah oleh Komisi Pemilihan Independen dan para pengamat internasional, ada beberapa poin penting yang saya soroti di sini. Yang pertama, awal mula dan reaksi militer. Kudeta ini dengan cepat memicu gelombang protes massal, aksi pembangkangan sipil di seluruh Myanmar. Rakyat menuntut pengembalian demokrasi, pembebasan para pemimpin yang ditahan, dan penghormatan terhadap hasil pemilu. Pasukan keamanan merespon protes ini dengan kekerasan brutal dan menggunakan peluru tajam, granat, kejut, dan gas air mata terhadap demonstran, dan sebagian besar damai. Ribuan orang ditangkap dan disiksa, lalu kemudian dibunuh. Poin kedua, pemerintahan sementara dan perlawanan. Militer membentuk Dewan Administrasi Negara atau yang disebut SAC untuk memerintah Myanmar. Namun legitimasi mereka ditolak secara luas oleh masyarakat internasional dan sebagian besar rakyat Myanmar. Sebagai tanggapan, dibentuklah Pemerintah Persatuan Nasional oleh para anggota parlemen yang digulingkan aktivis pro-demokrasi dan perwakilan dari berbagai kelompok etnis minoritas. NUG menyatakan diri sebagai pemerintah Myanmar dan menyuruhkan perlawanan terhadap rezim militer. dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dengan prinsip non-interference, yaitu tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota, namun
Prinsip ini menjadi tantangan saat menghadapi krisis Myanmar pasca kudeta militer 1 Februari 2021. Sebagai respon, ASEAN menyepakati 5 poin konsensus yang berisi penghentian kekerasan, dialog semua pihak, penunjukan utusan khusus, pemberian bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ke Myanmar. Sayangnya, pelaksanaan konsensus ini tidak berjalan efektif karena junta militer tidak kooperatif dan ASEAN tidak punya kewenangan sanksi atau kekuatan militer. Meski begitu, ASEAN tetap berupaya secara diplomatik, seperti tidak mengundang perwakilan junta dalam KTT dan mengangkat utusan khusus secara bergilir. Bantuan kemanusiaan juga disalurkan lewat AHA Center, meski akses dan keamanan masih menjadi kendala.